Ini gue nyalain. Halo. Hai. Ada yang masih di jalan. Hai boy. Leon. Hai kakak. Geva halo. Mama ngapain? Andre. Mau ada. Dia udah masuk. Suaranya mah nggak bisa berekat. Sudah siap buat beribadah? Halo kakak-kakak. Sekarang kita mau beribadah ya. Oke. Selamat beribadah. Selamat beribadah. Yes. Kita mulai, ada tampilan slide awal. Don. Boleh. Bentar ya. Tapi begini ya nasib. Lagi siapkan hati. Sudah. Tadi kita udah salam bareng sama semua kakak-kakak ya adik-adik. Selanjutnya. Ya, kakak-kakak coba bacakan panduan untuk Zoom perdana kita hari ini adik-adik. Coba mau lihat adik-adik, kameranya boleh dibuka biar kakak bisa lihat pakaiannya rapi dan sopan. Cantik-cantik dan ganteng-ganteng semuanya. Sudah. Sebentar, sudah Alkitabnya boleh diangkat yang bawah sudah siapkan Alkitab? Wow, Alvaro kelihatan Alkitabnya ada, Zelda semuanya pintar. Lalu nanti pas ibadah kita matikan dulu mikrofonnya ya. Nanti dibuka lagi pas kakak persilahkan ya adik-adik. Lalu namanya sudah kelas underscore nama. Sudah bilang mama papanya adik-adik. Nomor 5, nomor 6 om tante mohon di rename ya. Lalu apalagi ya, beribadah dengan baik dan penuh semangat kita mau nyanyi dan mendengarkan firman Tuhan hari ini. Lalu adik-adik boleh bantu kakak tunjuk mama, papa, oma, opa, kakak, adik di sekitarnya. Coba tunjuk mana mama, papa di sekitarnya. Ada? Ditunjuk aja kameranya, gak usah. Ada? Oke, berarti adik-adik sudah didampingi orang tua ya. Siap. Sudah, sekarang kita mau mulai ibadah. Kita ambil sikap duduk yang baik. Terlihat di layar kamera yang baik. Jangan ditutup kameranya. Untuk persembahan nanti diinformasikan akan ditransfer kemana untuk nomor 10 ya. Mari kita beribadah. Sebelumnya mari kita siapkan hati adik-adik. Kita mengambil waktu teduh secara pribadi. Waktu teduh dimulai. Selesai. Selanjutnya kita akan mengawali ibadah ini menyanyikan lagu Mars Pelkat PA. Mari kita menyanyikannya dengan berdiri. Kita nyanyikan Mars Pelkat PA. Berdiri adik-adik. Mari kita nyanyi semuanya.
sakti dalam bimbingan. Tuhan jadikan kami pekerja yang tekun setia, dan dengan sukacita merawat benih, menyirami dengan semangat mengabdi. Kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Suaranya dikayan. Jati diri pelayan kami, agar dalam karya Tuhan Yesus kawan sejahtera bersama semangat mengabdi. Kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Selanjutnya kita mau kembali menyanyikan lagu pujian. Aku bersuka cita. Adik-adik masih ingat lagunya? Kita pakai gerakan ya. Diri sekarang. Mari kita berdiri, kita pakai gerakan. Aku bersuka cita ya. Siap-siap, mana senyumnya semuanya? Wah, kenapa sih raise hand dia? Siapin kayaknya. Apa sih ini mau dihilang? Senyumnya mana? Aku bersuka cita, aku bersuka cita ketika dikatakan orang padaku, mari kita pergi, mari kita pergi ke rumah Tuhan memuliakan. Kita nyanyikan sekali lagi ya. Aku bersuka cita. Aku bersuka cita. Aku bersuka cita ketika dikatakan orang padaku, mari kita pergi, mari kita pergi ke rumah Tuhan memujinya. Terima kasih adik-adik, boleh duduk kembali. Sudah? Boleh duduk. Saat ini kita mau berdoa ya adik-adik. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena anugerah kasih Tuhan kepada kami. Kami boleh beribadah kembali pada siang hari ini. Tuhan Yesus berkatilah agar kami dapat menikmati firman Tuhan, puji-pujian bersama teman-teman kami dari rumah kami masing-masing. Berkati ya Tuhan Yesus, dan sertailah ibadah ini dari awal sampai akhir. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin. Sekarang kakak mau ngajak adik-adik, mari kita buka kitab Mazmur. Ayo kitabnya dibuka. Kita buka kitab Mazmur di Perjanjian Lama. Kita buka pasalnya yang ke-19 ayat 8 sampai 10. Kalau sudah siap, coba tombol jempolnya dipencet. Boleh jempolnya diangkat atau dipencet ya di zoomnya. Oke, Andrea sudah siap, Zelda sudah siap. Sudah siap? Kalau sudah siap, kita juga bisa baca di layar. Kakak bantu bacakan buat adik-adik ya. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Takut akan Tuhan
Tuhan itu suci, tetap ada untuk selamanya. Hukum-hukum Tuhan itu benar, adil semuanya. Mazmur Tuhan ini sangat bagus sekali. Siapa yang suka taat sama Tuhan Yesus? Banyak ya, wah. Siapa yang mau seperti pemazmur ini yang sangat suka banget sama firman Tuhan atau kitab Mazmur ini? Siapa? Kakak Rizky juga, kita semua ya. Nah, kalau kita mencintai firman Tuhan, suka dengan semua yang Tuhan ajarkan, mari kita kembali menyanyikan pujian dari KC nomor 6. Bunga-bunga yang di padang, kita sekalian latih bareng ya, kita nyanyikan. Bunga-bunga yang di padang, hai betapa indahnya. Kupu-kupu yang melayang, sungguh elok rupanya. Tapi yang termulia, Yesus Tuhanku. Hai seisi dunia, pujilah Tuhanmu. Kita nyanyikan baitnya yang kedua. Tiap pagi matahari menyinari dunia, tiap malam bulan bintang gemerlap cahayanya. Tapi yang termulia, Yesus Tuhanku. Hai seisi dunia, pujilah Tuhanmu. Siapa yang sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Oh, nggak kelihatan. Kita dengar suaranya aja ya. Coba di unmute. Siapa yang sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Duduk manis, Alkitabnya disiapkan. Kakak Marta ya. Halo adik-adik. Sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Siap. Nah, sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita buka Alkitabnya dulu yuk. Kita buka dari Ulangan 30. Ulangan 30 ayatnya yang ke-1 sampai dengan yang ke-6. Depan. Temu? 30 ayat 1 sampai. Situ siapa situ? Kalau kita baca. Bilang, kenapa bilang? Alkitabnya tetap terbuka. Kita mau berdoa. Kita berdoa. Doa dulu, lipat tangan. Tuhan Yesus, pada saat ini kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Biarkanlah Tuhan bukakan pintu hati kami dan telinga kami, sehingga hanya suara Tuhan saja yang dapat kami dengar, dan kami juga dapat mengerti apa yang kami baca dan apa yang kami dengar. Berfirmanlah Tuhan, karena kami telah siap mendengarnya. Amin. Yuk, kita baca ya. Dari Ulangan 30 ayat 1 sampai dengan 6. Sudah semua ya? Oke, kita mulai. Maka, apabila segala hal ini berlaku atasmu, yakni berkat dan kutuk yang telah kuperhadapkan kepadamu itu, dan engkau menjadi sabar dalam hatimu di tengah-tengah segala bangsa, kemana Tuhan Allahmu menghalau engkau. Dan apabila engkau berbalik kepada Tuhan Allahmu dan mendengarkan suaranya sesuai dengan segala yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, baik engkau maupun anak-anakmu, dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu,
maka Tuhan Allahmu akan memulihkan keadaanmu dan akan menyayangi engkau. Ia akan mengumpulkan engkau kembali dari segala bangsa kemana Tuhan Allahmu telah menyerahkan engkau. Sekalipun orang-orang yang terhalau daripadamu ada di ujung langit, dari sana pun Tuhan Allahmu akan mengumpulkan engkau kembali, dan dari sana pun Ia akan mengambil engkau. Tuhan Allahmu akan membawa engkau masuk ke negeri yang sudah dimiliki nenek moyangmu, dan engkau pun akan memilikinya pula. Ia akan berbuat baik kepadamu dan membuat engkau banyak melebihi nenek moyangmu. Dan Tuhan Allahmu akan menyunat hatimu dan hati keturunanmu, sehingga engkau mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, supaya engkau hidup. Oke, Kakak Marta mau tanya dari sini. Kira-kira ini ceritanya tentang siapa ya? Kakak yang kelas kecil? Kakak yang kelas tangguh? Coba dibuka yang pasal sebelumnya. Ada nama siapa di situ? Ada nama Musa. Ya, masih inget dong cerita tentang Musa? Yang paling teringat itu apa? Kalau Kak Marta cerita yang dia membelah laut. Wah, bagi dua. Itu Kak Marta ingat. Nah, di sini Kak Marta mau mengingatkan, saat ini Nabi Musa mau mengajak dan mengingatkan bangsa Israel untuk apa? Untuk tobat. Untuk tobat. Nah, kalau Kak Marta mau tanya lagi sama adik-adik di rumah, kira-kira tobat itu apa ya? Ada yang tahu? Ya, tobat itu kalau kita tahu kita salah, contohnya melawan mama dan papa, terus kita ingat sama Tuhan Yesus, terus kita nggak mengulangi lagi, kita minta maaf. Mau minta maafnya berdoa, atau mau minta maafnya langsung sama mama papa, itu namanya bertobat. Nah, di sini Nabi Musa juga mengingatkan lagi sama kita nih, sama adik-adik, sama kakak-kakak semua orang tua, untuk patuh dan taat sama firman Tuhan. Ingat, taat dan patuh dengan firman Tuhan. Karena apa ya? Kenapa kita mesti patuh? Kenapa kita mesti taat? Karena Tuhan Yesus yang memiliki hidup kita. Tuhan yang mengatur hidup kita. Tuhan yang memberikan berkat kepada kita. Nah, Kak Marta punya gambar nih. Contoh sikap-sikap yang taat, yang patuh. Pertama, coba kita lihat. Yang taat sama Tuhan. Rajin apa? Gambarnya di situ apa? Berdoa. Susah nggak? Enggak. Kalau rajin berdoa pasti nggak susah dilakukan. Berdoa itu berbicara sama Tuhan. Kita minta maaf. Kita mau minta, Tuhan Yesus, aku mau minta pintar. Tolong ya, dibantu ya. Tapi jangan cuma minta doang. Harus usaha. Apalagi sikap yang taat sama Tuhan. Membaca Alkitab. Kalau membaca Alkitabnya cuma hari Minggu doang, itu kayak absen doang sama IMPA, bukan sama Tuhan Yesus. Nah, harus rajin. Kalau adik-adik suka ngelihat mama papanya, mungkin kalau pagi saat teduh atau malam saat teduh sebelum tidur, adik-adik ikut. Atau bahkan ingatkan, Mama, Papa, kita hari ini udah saat teduh belum ya? Udah baca Alkitab belum ya? Tuh. Itu yang kedua. Ada lagi, apa lagi? Coba kita lihat. Nah, ini dia. Rajin. Kangen kan? Setahun loh kita nggak ketemu. Nggak ketemu kakak layan. Nggak ketemu teman-teman. Nggak nyanyi sama-sama. Tuh, sekarang dengan adanya ibadah ritual ini, ayo kembali lagi. Kita rajinkan untuk IMPA. Apalagi ya gambarnya ya, coba ya. Saling mengasihi. Taat sama Tuhan itu kita harus saling mengasihi. Mengasihinya sama mama papa aja deh. Soalnya mama papa kan yang
jagain aku, yang sekolahin aku, atau sama adik aja deh. Boleh? Tidak. Semua Orang. manusia harus kita kasih. Ada teman yang kita nggak kenal, kenalan. Sekolah misalkan nanti nih, bentar lagi kan mudah-mudahan kalau pandeminya selesai, kita tatap muka nih sekolahnya. Terus ketemu deh tuh teman-teman baru. Semua harus ketemu nih. Itu contoh mengasihi. Apalagi ini dia nih yang harus dilakukan nih. Bener-bener taat sama orang tua. Contohnya nih, membantu di rumah. Ayo, aku bisa apa? Membantu di Terus kecil, rumah. Kak. Lu bisa apa? Gampang, bersihin tempat tidur. Kalau bangun tidur, bantalnya dibenerin. Rapihin gulingnya, selimutnya. Atau kalau misalkan ada lihat mama papanya lagi nyapu, apa yang bisa dibantu? Ambilin serokan sampahnya, atau lap-lap meja, bersih-bersih rumah. Nah, apalagi Kak gambarnya ya, contoh-contoh mengasihi, taat kepada Tuhan, mengasihi mama, papa, adik, kakak, opung, oma, semua orang. Sama dengan kita mengasihi keluarga kita. Apalagi contoh taat kepada dan taat dan patuh sama orang tua? Kepada orang tua. Ini dia nih yang jarang dilakukan. Dulu Kak Marta waktu kecil, ngaku deh, suka banget ngelawan mama. Aduh, kalau disuruh, ntar aja deh. Kalau enggak, suruh beli garam 1.000 ya. Ada minta lebihnya. Jangan gitu. Harus sopan. Kalau mau pergi, dadah mama, dadah papa. Atau mendoakan juga. Nah, terus ada lagi Kak. Apalagi Kak gambarnya? Taat dan patuh sama guru. Ada guru. Kalau di sekolah, guru itu kan orang tua kita ya. Nah, kalau dia kita anggap orang tua, kita harus apa? Hormat. Bukan berarti kalau jalan, Taat kepada guru. bukan begitu ya. Bukan harus nunduk-nunduk terus, enggak. Tapi kalau hormat itu, kalau di kita tuh, kalau dia lagi dengerin, kalau gurunya lagi mengajar, gambar berikutnya Kak. Kalau lagi mengajar, kita dengerin. Nah, kayak sekarang nih, Kak Marta sama adik-adik nih. Cuman sayangnya kita kan nggak tatap muka, tapi Kak Marta tahu kok, adik-adik semuanya ngeliat, mengikuti, mendengarkan. Nah, itu yang bisa dilakukan juga sama guru di sekolah. Jadi saat bu gurunya, Pak gurunya, ini Ibu Budi, adik-adik jangan terus ngobrol-ngobrol atau jalan-jalan. Jangan, tapi harus fokus dengan yang diajarkan ibu guru. Apalagi Kak? Piket. Zaman Kak Marta sekolah itu ada jadwal piketnya. Tahu ya kalau sekarang? Kayaknya sih masih ada ya. Kalau jadwal piket itu sama-sama membersihkan kelas dengan teman-teman, tapi ada jadwalnya. Misalkan Joy misalkan Joy nanti sekolah piketnya hari Selasa bareng sama teman-temannya. Itu harus dilaksanain. Itu namanya taat dan patuh sama guru di sekolah. Atau misalkan Cleon, kakak Cleon, piketnya hari Jumat. Wow, datang pagi-pagi. Terus nanti ajak temennya, ayo teman-teman, jadwalnya hari Jumat sama aku, ayo kita piket sebelum masuk kelas dan nanti pas pulang juga bersihin papan tulis, sapu kelas, beres-beresin kelas gitu ya. Terus ada lagi Kak? Setelah tadi contoh-contoh yang Kak Marta kasih nih, taat sama Tuhan Yesus, taat sama orang tua, taat sama guru di sekolah, ini yang perlu adik-adik tahu. Kalau kita salah, kalau kita melakukan kesalahan, lalu kita ingat dengan yang apa kita buat itu menyakiti hati orang tua kah, gurunya kah, teman-temannya, jangan malu untuk apa? Minta maaf. Itu Tuhan Yesus tuh mau kalau anak-anaknya sudah taat, sudah patuh, aduh, berkat Tuhan tuh pasti terus melimpah. Ingat, berkat Tuhan bukan cuma wah, tapi apa?
Pintar, sehat, punya mama dan papa yang baik, punya teman-teman yang baik, itu berkat Tuhan. Nah, mau jadi anak yang taat dan patuh sama perintah Tuhan Yesus? Pasti mau. Mau Kak, mau. Aku mulai hari ini aku makin taat dan patuh sama mama, membantu. Atau nggak usah deh bantu-bantu. Mendengarkan mama ngomong, mendengarkan papa ngomong. Jangan, apa sih? Aku disuruh-suruh terus. Aku gini ini nih. Jangan gitu ya. Oke, kalau begitu kita mau berdoa. Kita mau tutup firman ini dengan kita sama-sama berdoa. Di situ sudah ada tulisannya. Kita sama-sama berdoa di rumah ya. Kak Marta dari sini, Kakak Brenda, Kakak Santi, Kakak Oli, semua berdoa dari sini. Adik-adik berdoa dari rumah sama adik sama kakak dan sama mamanya ya. Kita berdoa. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, berikan aku kekuatan agar aku bisa terus belajar menjadi anak yang taat. Taat pada perintah-Mu, taat pada perintah orang tua, taat kepada guru. Aku mau menjadi anak Tuhan yang baik dan selalu dengar-dengaran. Amin. Kembali lagi ke Kak Rizky ya. Halo adik-adik. Suara Kak Rizky masih terdengar ya? Masih semangat? Semangat. Tadi diajarin apa sama kakak Aga? Masih. Halo Angel Mikael. Sapa-sapa tadi dia. Adik-adik, kita telah mendengarkan firman Tuhan. Mari kita meresponinya. Kita akan memberikan persembahan dan respon kita juga akan berikan melalui pujian lagu respon. Boleh ditampilkan slide-nya sebelum kita nyanyikan lagu persembahan? Slide persembahan? Oke, adik-adik, karena kita beribadah dari rumah masing-masing secara daring, untuk persembahan dapat disampaikan kepada mama papa. Yang pertama, dapat ditransfer ke rekening gereja kita di Bank Mandiri dengan nomor rekening 11800790763-3. Mohon adik-adik atau mama papa memberikan kode 3 di belakang angka nominal. Misalkan 10003 kode untuk persembahan KPA ya. Atau yang kedua, kalau tidak transfer boleh dimasukkan dalam amplop persembahan. Nanti mama papa simpan. Mama papa boleh memberikannya kepada kantor gereja, bisa 2 minggu sekali atau seminggu sekali. Boleh dititip juga ke Korsek, yang pasti disampaikan ke kantor sekretariat gereja. Sekarang kita mau menyanyikan lagu dari KC 269, Tinggallah dalam Yesus. Kita nyanyikan ya. Tinggallah dalam Yesus, jadilah muridnya. Belajarlah firman Tuhan, taat kepadanya. Tinggallah dalam Yesus, andalkan kuasa-Nya. Dialah pokok yang kuat, kita rantingnya. Hanya musik saja. Kakak persilakan adik-adik untuk memasukkan persembahan ke dalam amplop, atau mama boleh transfer ke Bank Mandiri dari rumah. Hanya musik saja ya. Silakan adik-adik memberikan persembahan untuk Tuhan. Jikalau sudah, mari kita menyanyikan kembali baitnya yang kedua. Kita sebagai ranting pasti berbuahlah, asal dengan setia tinggal di dalamnya. Tinggallah dalam Yesus, muliakan namanya. Hidup berlimpah
persembahan akan kita gabung di akhir. Saat ini kita akan mendengarkan Word Apel KPA. Tadi kakak atas telah bercerita tentang firman Tuhan. Saat ini Kak Rizky ingin mengumumkan tentang aktivitas yang harus adik-adik lakukan hari ini. Yang pertama, untuk siapa di sini yang masih anak TK, usianya 0 sampai 5 tahun. Ada Gracias. Tugasnya ini, aktivitas buat anak-anak TK. Ada tulisan, apa ya, Kak Rizky nggak bisa baca. Apa itu titik-titik, Kak Rizky nggak bisa baca. Tugas adik-adik, tanya ke mama papa, bantu untuk ditebalkan. Bisa? Sehingga Kak Rizky, kakak-kakak yang lain bisa baca. Apa sih tulisannya itu? Titik-titik nggak jelas. Oke adik-adik, yang sudah mengerti kasih tanda jempol. Selanjutnya aktivitas untuk kelas AK. Di sini dipilih kakak Ata yang baik ya Kak, yang taat, dilingkari atau diapain Kak? Oh, jadi yang tadi kan kakak Ata cerita tentang anak yang taat, yang baik, yang mentaati firman Tuhan. Yang benar dilingkari yang besar. Oke? Ini untuk anak-anak kelas 1, 2, dan 3. Siapa di sini yang kelas 1, 2, dan 3? Mantap. PR-nya boleh dilingkari di handphone atau di print. Bebas. Nanti kakak infokan cara mengumpulkannya ya. Yang ketiga untuk kakak-kakak tanggung kelas 4, 5, dan 6. Tugasnya apa ya? Hayat hafalan. Nah adik-adik, untuk kakak-kakak tanggung tugas hayat hafalan yaitu dari Ulangan 30 ayat 3 sampai 4 divideokan. Tapi hafal ya. Kakak coba baca sekilas. Yang harus dihafalkan ialah, maka Tuhan Allahmu akan memulihkan keadaanmu dan akan menyayangi engkau. Ia akan mengumpulkan engkau kembali dari segala bangsa kemana Tuhan Allahmu telah menyerahkan engkau. Sekalipun orang-orang yang terhalau daripadamu ada di ujung langit, dari sana pun Tuhan Allahmu akan mengumpulkan engkau, dan dari sana pun Ia akan mengambil engkau. Kakak-kakak PT, kakak-kakak kelas 4, 5, dan 6 menghafal ayat ini, direkam videonya, lalu dikirimkan. Kelas TK kecil dan tanggung dikirimkannya kemana? Ke WA grup orang tua, mama papanya tahu ya. Yang belum terdaftar atau ikut dalam grupnya bisa hubungi kakak Rizky. Yang kedua, di-tag ke Instagram KPA @PA-Kasih-Setia. Oke? Batas waktunya kapan Kak? Hanya sampai dengan hari ini jam 4 sore. Siap? Jadi aktivitas tadi dikumpulkan hari ini jam 4 sore. Kalau lewat dari jam itu gimana Kak? Ya dianggap tidak mengumpulkan. Siap? Mana jempolnya? Siap. Selanjutnya Kak. Oh ya, pengumumannya juga minggu depan jangan lupa kita ibadah online lagi ya. Jam 1 siang Minggu 16 Mei. Siap ya adik-adik? Selanjutnya Kak. Nah, kita sudah selesai ibadah, kita mau menyanyikan lagu penutup, dan di akhir nanti kita akan doa keseluruhan dan ditutup dengan doa Bapa kami dan oh berkati kami. Siapkan duduknya yang baik adik-adik, kita mau mengakhiri ibadah. Kita nyanyikan lagu UKC 271, Cinta Akan Yesus. Cinta
Marisia akan bawa doa syafaat, Kak Marta akan membawakan doa penutup, dan nanti kita akhiri bersama dengan doa Bapa kami. Lipat tangannya, tutup mata, kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk setiap penyertaan Tuhan untuk kami boleh beribadah pada siang hari ini. Bersyukur di tengah kondisi yang ada, di tengah keterbatasan yang ada, dan waktu yang telah lebih dari 1 tahun kami akhirnya boleh beribadah bersama kembali ya Tuhan. Kami boleh menceritakan tentang Tuhan Yesus, kami boleh menyanyikan lagu-lagu pujian kepada Tuhan Yesus, pada Engkau kembali ya Tuhan lewat ibadah pada siang hari ini. Dan kami juga berdoa ya Tuhan untuk setiap teman-teman kami yang saat ini sedang ujian atau akan mempersiapkan ujian, kiranya Tuhan yang tolong agar teman-teman, kakak-kakak kami dapat belajar dengan baik, dapat menjadi anak yang rajin sehingga nilai-nilainya pun dapat baik sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk setiap kakak layan, kiranya kakak layan pun dapat mempersiapkan diri dengan baik untuk melayani setiap adik-adik layan di minggu-minggu ke depannya. Juga berdoa untuk setiap majelis pendeta terkhusus di gereja kami ya Tuhan, kiranya Tuhan yang tolong mereka dalam melayani, agar mereka dapat melayani dengan baik sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Juga berdoa untuk kerinduan gereja kami ya Tuhan, untuk pembangunan gedung gereja, kiranya Tuhan yang tolong dan bantu kami agar kami pun dapat memiliki gedung gereja untuk kami beribadah bersama setiap minggu ke depannya ya Tuhan. Kabulkanlah doa kami sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami di tengah kondisi pandemi pada saat ini. Kiranya Tuhan yang terus tolong para perawat medis dan juga pemerintah dalam terus menekan angka terjangkitnya virus COVID di dunia ini ya Tuhan, atau terkhusus di bangsa kami. Kiranya Tuhan tolong campur tangan untuk semuanya agar dapat pulih kembali dengan baik sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Inilah doa syafaat kami. Tuhan, pada saat ini juga kami mau berdoa untuk semua kami Tuhan, dan biar seperti yang kami boleh dengarkan firman pada hari ini, kami memohon kepada Tuhan untuk Tuhan membimbing kami sehingga kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang baik, anak-anak Tuhan yang taat dan patuh kepada Tuhan Yesus pastinya, dan kepada mama dan kepada papa, pada guru juga. Tuhan, kami mau menyerahkan diri kami hanya kepada Tuhan. Kami yakin Tuhan Yesus akan selalu memberkati kami, menyertai keseharian kami, apapun yang kami lakukan. Kami yakin Tuhan Yesus tetap bersama kami. Kami akan akhiri ibadah ini Tuhan, kiranya berkat Tuhan tetap selalu berjalan bersama kami. Doa ini mau kami tutup hanya beralaskan pada Tuhan, pada doa yang telah diajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Oh, berkati kami. Waktu teduh sejenak. Amin. Ibadah selesai, record dimatikan. Nah adik-adik, mama papa, jikalau ada pertanyaan boleh ditanyakan selanjutnya di WA grup orang tua. Dan saat ini kita mengambil foto. Boleh dibuka kameranya semuanya. Kita mau foto sebentar ya, jangan live dulu. Boleh semua dibuka kamera, dan senyumnya mana dan gayanya. Setiap hitungan kakak tolong bergaya saja, karena kakak nggak tahu kan adik-adik ada di kamera yang keberapa. Kakak-kakak boleh maju ke depan kalau mau ikut foto bareng, yuk. Kakak-kakak siap ya, adik-adik sudah
Kakak Reklino Brenda sudah? Semuanya udah buka kamera? Belum ya? Hah? Gaya dulu ya. Ayo sambil ditunggu buka kameranya, jangan lift dulu ya. Masih belum ya? Ayo dibuka semua kameranya, kita foto sebentar ya. Kakak tunggu. Chelsea. Anes. Ayo kakak-kakak ke depan. Oh ya. Sudah? Kalau sudah kita mulai foto ya. Ini halaman pertama. Nanti kakak sebutkan yang belum buka siapa. Coba kita dari halaman pertama, Kak. Oh, oke. Siap? Ini halaman pertama ada 25 adik layan ya. Kita siapkan gayanya. 1, 2, 3. Ayo, goyangnya. Gak boleh gitu. Sini ya lupa. Lagi, sekali lagi Kak. Halaman pertama sekali lagi ya. Halaman layar pertama sekali lagi. 1, 2, 3. Sudah, kita sekarang ke halaman selanjutnya. Adik-adik tetap bergaya aja. Adik-adik tetap bergaya. Halaman selanjutnya Kak. Kita ada 2 halaman ya. Ini halaman terakhir. Yang belum buka kamera ada ini. Siapa? Cucunya Tante Sumer. Sudah? Ayo kita bergaya. Lembar kedua tetap bergaya saja. 1, 2, 3. Siap. Sekali lagi ya. Halaman kedua. 1, 2, 3. Sudah. Kita dadah. Terima kasih. Di open mic Kak, semuanya dibuka semua suaranya. Semua suara dibuka. Dadah. Sampai ketemu minggu depan. Sampai ketemu minggu depan. Dadah. Sampai ketemu minggu depan ya. Oh, jangan lupa upload foto-fotonya ya adik-adik. Dah, Sita. Kaita mana ini Kaita pemusiknya Mas Agil? Mas El sama Dede Al. Dadah. Kita tutup ya Kak adik-adik. 3, 2,